Masih ingat Fems? Ini adalah Abah Jajang yang rumahnya sempat viral baru-baru ini. Tuh, lihat tuh pemandangannya. Rumahnya memang sederhana, tapi pemandangan sekitarnya, aduhai, cakep banget kayak kamu. Wah, gimana gak indah? Rumah Abah Jajang ini menghadap langsung ke arah air terjun atau Curug Citambur. Rasanya teduh dan tenang banget nih, lihat suasana kayak gini. Bisa mententeramkan hati yang lagi galau nih Fems. Ya gak sih? Nah, pemandangan ini bisa kita temukan di rumah sederhana Abah Jajang di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Alhasil, banyak orang yang berduyun-duyung datang untuk mencari keberadaan dan mendatangi rumah Abah Jajang. Ada yang dari Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Sumedang, Yogyakarta, hingga turis Australia yang datang berkunjung secara langsung. Wah, udah kayak gula dikerbutin semut deh. Pemandangan rumah yang udah ditempati Abah Jajang dari tahun 1997 ini emang manis banget, Fems. Tanggapannya takjub banget, asli banget, pokoknya puas banget, seneng banget. Berarti menurut Ibu gimana nih? Apakah cuma di foto aja cantik atau aslinya juga indah? Aslinya indah banget, kayak dalam mimpi. Ada juga loh tamu yang memohon Abah Jajang untuk bisa berkemah di halaman depan rumahnya. Kalau Abah Jajang sih gak pernah merasa keberatan, ia malah senang bisa tambah banyak kenalan. Gak ada tuh kepikiran untuk menarik bayaran. Wah, hatinya lapang banget nih si Abah ini ya. Bager pisan, Nah, yang berminat sama rumah Abang Jajang, ini bukan hanya para peminat pemandangannya aja, tapi ada juga loh yang berminat membeli dan menawar rumah Abah Jajang. Gak tanggung-tanggung Fem, saya nawar rumahnya si Abah. Maharnya sekitar 2,5 miliar rupiah. Waduh, banyak benar. Itu duit semua tuh. Tapi Abah Jajang malah menampiknya. Abah Jajang ini percaya uang tidak bisa membayar pemandangan seindah ini, apalagi membeli ketenangan hati. Setuju, Bah? Kalau Abah dipenta 2,5 miliar, 10 miliar juga dikeluarkan untuk masa depan anak Abah dan warga dari se-Indonesia datang ke Abah. Rumah Abah rupanya menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, atau yang akrab kita panggil dengan Kang Emil. Nah, Kang Emil ini lantas mendatangi rumah Abah Jajang. Dan yang kerennya, ada yang nawar miliar-miliar, Abah tidak lepas. Artinya apa? Tidak semua kebahagiaan diukur harus dengan uang. Abah bahagia begini, tiap hari tenang di hari akhir pensiunnya atau hari tuanya. Tidak selalu dan dicukupkannya Bah. Makan cukup, minum cukup. Itu pelajaran. Nggak semua harus diduitkan dan sebagainya. Terus gini aja, nggak usah diubah-ubah, paling dirapi kalau ada kurang-kurang. Abah Jajang tidak mau menyimpan keindahan pemandangan halaman hanya untuk dirinya sendiri. Abah Jajang akan menerima siapapun yang hendak berkunjung, dengan syarat harus mau menjaga kebersihan dan tidak merusak halamannya. Fems, kalau tadi rumah Abah Jajang kita hanya melihat Curug Citambur dari jauhan. Sekarang yuk kita samperin tuh curugnya lebih dekat ya. Wahana wisata Curug Citambur ini termasuk dalam kawasan pengelolaan perhutani. Kalau datang ke sini nggak butuh mengeluarkan biaya besar. Cukup bayar parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan tiket masuk perorangan sebesar Rp10.000 aja. Kita bisa menikmati pemandangan indah di sini sepuasnya nih Fems. Kondisi sekitar sini masih sangat alami. Pohon-pohon rindang dan hijauan ini masih menaungi sekitar kawasan curug. Wah, ini cocok banget nih emang nih untuk melepas penat. Udaranya segar, airnya bersih, pemandangannya asri. Kurang lengkap apa lagi coba? Yuk deh, segera aja ajak keluarga jalan-jalan ke sini ya. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan, oke? Kita bergeser dikit ke daerah Bogor ya, Fems. Tempat liburan yang asoy boy, di sini juga juaranya nih. Fems, kalau beban kerja di akhir pekan ini udah mulai bikin pening, ayolah kita pergi healing, cari hawa segar di alam terbuka. Kita bisa main sepuasnya, jajal aneka wahana, sampai dapat stok foto bejibun buat konten medsos kita. Yuk, mari kita ke Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor. Cari aja di Google Map, Agrowisata N8. Tempatnya luas banget, sampai 100 hektaran, Fems. Tempat yang hawanya sejuk dan segar ini udah buka sejak 2009 silam loh, Fems. Konsepnya one stop holiday.
Pengunjungnya selalu rame, mulai dari keluarga, rombongan perusahaan, sampai pasangan yang lagi kasmaran. Wah, main ke sini nih, asoy! Wih, pada ngantri apaan sih nih? Oh, pada nunggu giliran selfie. Ini dia nih, Tea Bridge, yang bikin kita bisa menikmati keindahan kebun teh. Tiketnya 10 ribuan aja. Nah, mumpung make up ini masih on point, yuk cekrek-cekrek dulu deh. Abis itu, cus, kita explore tempat ini, fams. Siap-siap seseruan di alam ini ya. Yuk, kita tunggangi si Vin Komodo ini. Wah, kita akan diajak merasakan serunya off-road di tengah jalur kebun teh. Treknya dijamin seru dan menegangkan. Jangan lupa nih, pegangan yang kenceng ya, fams. Karena kita bakal diajak melibas jalur kubangan air sampai lumpur. Yang muncar-muncar kemana-mana nih. Ingat nih, fams, berani kotor itu baik. Seru banget ini mah. Tapi siap-siap ya, cucian numpuk sepulang main dari sini. Gak apa-apa, fams, yang penting hati happy. Yuk, ingat. Yang baterainya masih penuh, energi masih strong. Yuk, lanjut nih, kita naik Flying Fox. Kita bisa melintasi kebun teh dan badan sungai sepanjang 200 meteran. Wih, syaratnya bobot tubuh kita gak boleh lebih dari 100 kg. Biar proses meluncurnya mulus, fams. Tiketnya 70 ribuan per orang. Gak usah takut pulang kemalaman, fams. Sekalian aja nginep di sini. Ada fasilitas glamping Riverside yang bersih banget. Seru banget kan staycation di sini? Pikiran dijamin langsung bening. Kamar cakep, hawa sejuk. Apa nih yang kurang? Yes, makannya dong, fams. Udah pada kelaparan ya? Seharian main kesana kemari. Yuk deh, kita ngeliwat aja nih di depan tenda. Nikmat banget, fams, rasanya. Kamarnya juga ada beberapa opsi. Ada Riverside Standard dan VIP. Harganya masih masuk akal banget kok. Yang VIP aja di weekend dibanderol sekitar 800 ribuan. Kalau di weekday lebih murah, 600 ribuan aja, fams. Nah, Riverside Standard ini lebih murah lagi, antara 400 sampai 500 ribuan aja. Udah, gak usah mikir-mikir. Langsung aja berkemas plesiran ke sini ya. Buat yang malas pergi jauh-jauh atau mau cari dekat-dekat, bisa juga nih datang ke surga tersembunyi. Gak jauh dari Bogor. Siapa tahu ada yang pengen menambah koleksi ikan-ikan di akuarium rumah tanpa bikin bolong kantong. Yaudah, datang aja nih ke Pasar Ikan Parung Bogor. Dijamin, fams, bukan cuma pengunjungnya aja nih yang rame, tapi juga koleksi ikan yang cantik-cantik dan murmer-murmer. Lokasinya nggak jauh kok, nggak sampai 20 km dari Jakarta. Kalau para pencinta ikan hias sih, ini udah pasti pada tahu nih tempat ini. Ikan kaviat. Ya. Dari ini di YouTube banyak bahwa di Parung itu merupakan pasar ikan terbesar gitu. Ya. Nah, ikan kaviat itu fungsinya buat main kutu di ikan koi gitu. Biar ikan koinya nggak berkutu, jadi dimakanin sama ikan kaviat namanya gitu. Ya banyak pilihan di sini, di sana juga ada di Jawa Tengah, cuma nggak sebanyak di sini. Gitu. Murah ya, pertama murah. Kedua, koleksi di sini pun banyak ya kalau dibandingkan tempat-tempat lain. Jadi harga juga jauh lebih murah karena kita belinya per plastik ya, jadi bukan per ekor. Nah kedua, di sini kayaknya pedagang pelayanan itu cukup lumayan. Jenis ikan yang diperjualbelikan di sini banyak banget, fams. Mulai dari arwana, lohan, cupang, dan berbagai ikan kecil lainnya. Harganya pun miring banget, fams. Mulai dari Rp5.000, kita bisa dapat ikan-ikan cantik untuk menghiasi rumah. Pasar ikan hias Parung ini udah ada sejak tahun 2010 dan didirikan oleh Haji Darmo yang merupakan warga asli Parung. Waktu sebelum ada pasar ini penjual ikannya di pinggir-pinggir jalan. Cuman waktu itu ikan hias itu belum ada. Yang ada cuman ikan bibit-bibit ikan konsumsi seperti gurame, lele, patin. Nah, pas kita turunkan ke bawah, saya turunkan ke bawah, lalu mulai ada ikan hias seperti koki. Nah, dari tahun 2003 sampai 2010 pedagang ini terus mendatangi tempat ini, dan tempat waktu itu tidak ada sewa menyewa gratis.
Sekarang ini sudah ada lebih dari 500 pedagang yang berjualan di pasar ini. Tinggal pilih aja deh. Penjualnya juga ramah-ramah, fams. Pasar ini dibuka setiap jam 9 pagi. Begitu baru buka, pengunjung biasanya langsung datang menyerbu. Bakal kalap deh kalau kesini, fams. Pulang-pulang bisa borong banyak ikan. Nah, mau beli satuan atau seplastik isi ikan, bisa. Kalau mau tawar-menawar, dipersilakan. Harganya goyang pakai banget deh. Jangan ragu untuk nawar ya, fams. Asal tahu aja nih, fams. Pasar ikan Parung ini digadang-gadangkan sebagai pasar ikan hias terbesar se-Asia Tenggara loh, fams. Daya tariknya bukan hanya sekedar para pemburu ikan hias, tapi juga punya daya tarik untuk para YouTuber pemburu konten. Iya beneran ini. Udah banyak tuh para YouTuber yang menghasilkan cuan karena bikin konten soal pasar ikan hias Parung ini. Hebring, euy. Bogor, baik kota madya ataupun kabupaten, sama sekali nggak berbatasan langsung dengan laut. Tapi ada hal yang mengejutkan nih, fams. Ternyata Bogor ini punya sebuah pulau. Iya, pulaunya ini emang agak sembunyi. Kalau nggak percaya, yaudah, kita ikut. Pulau Gelis ini terletak di sebelah selatan Kebun Raya Bogor. Masuk ke dalam Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Kalau mau masuk perkampungan ini, ada sebuah jembatan yang bisa kita lewati dengan berjalan kaki. Pulau Gelis ini bukan pulau dalam arti sebenarnya ya, tapi sebuah daratan yang dikepung oleh 2 cabang sungai aliran Ciliwung. Pulau ini sangat padat, luasnya sih hanya sekitar 3 hektar, fams. Tapi ada sekitar 2.500 jiwa yang tinggal di sini. Kampung ini terkenal dengan kehidupan toleransinya yang tinggi. Warga suku Tionghoa dan suku Sunda hidup berdampingan sejak ratusan tahun lalu. Jangan heran kalau kita bisa menemukan kelenteng atau wihara bernama Panko. Wihara ini didirikan sekitar awal abad ke-19, tepatnya tahun 1903. Wihara ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2011 silam, fams. Di pintu masuk kelenteng ini terdapat sebuah payung yang menjadi simbol dan ciri khas suku Sunda. Menurut pengurus kelenteng, tempat ini pernah jadi persinggahan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Pak RT juga termasuk anak-anak mudanya. Setiap kegiatan yang kita selenggarakan seperti malaman tahun baru Imlek, kemudian ada kegiatan Cioko, kemudian ada kegiatan baksos dan sebagainya, mereka bahu-membahu membantu kami di sini. Wah, ini patut dicontoh nih, fams. Aku rukun banget ya, warga di sini adem tentrem mendengarnya. Ya udah, kalau penasaran mau datang ke pulau tersembunyi ini di Kota Hujan, langsung aja datang kemari, fams. Oh my wow, penjahat masih aja beraksi nih, fams. Kapten Amerika dan Batman si manusia kelelawar sampai turun tangan tuh. Roman-romannya ninja hitam si tokoh antagonis bukan penjahat abal-abal nih, fams. Biarin aja deh, mereka pada ribut. Yang bikin salah fokus bukan aksi kejar-kejarannya tuh, tapi justru lokasinya yang instagenik. Keren banget, fams. Yoi, fams, keistimewaan daerah Jogja emang gak ada habisnya nih, fams. Mulai dari budaya, tempat wisata, sampai kulinernya. Cukup datang ke Jogja, kita bisa merasa ada di mana-mana. Kalau nggak percaya, datang aja deh ke tempat yang satu ini nih. Lokasinya udah pasti ada di Jogja, tapi suasana yang tersaji membawa kita seakan berada di Santorini. Wah, mantap nih. Keunikan dari segi desain yang dimiliki ini jadi daya tarik utamanya. Dominasi bangunan bertingkat warna putih dan biru inilah yang bikin pengunjung serasa ada di Santorini Yunani, negerinya para dewa. So pasti dong, fams, kalau datang ke resto ini yang dicari pasti juga nih makanannya. Sama seperti konsep bangunan restonya yang ala-ala internasional. Sajian menu kulinernya juga mengadopsi hidangan ala western. Mulai dari pasta dan spaghetti ala Italia, salad, sampai aneka olahan ikan dan daging bakar semuanya ada di sini nih, fams. Salmon salad jadi salah satu menu andalannya nih, fams. Potongan besar badan ikan salmon diolah dengan tingkat kematangan yang pas. Lezat deh pastinya. Nah, kalau yang ini nih, fams, bukan sate kelatak khas Yogyakarta. Sekilas sih emang mirip, tapi kalau di resto ini sebutannya beef skewer satay. Keren amat tuh namanya ya. Dipanggang bersama dengan sayuran segar. Potongan daging sapi istimewa kembali dioles dengan bumbu khas yang gak kalah istimewa juga dong pastinya, fams. Seru banget ya, fams. Dari dapur inilah aneka sajian lezat bergaya internasional tersaji di meja makan para pelanggan.
Ini dia nih Fems, menu-menu unggulan signature dishes dari Resto ala Santorini di Yogyakarta. Dari tampilannya sih menggoda selera banget Fems. Wets, gak cuma indah di mata, dari segi cita rasa ini udah pasti nikmat di lidah kita Fems. Dari mulai sajian ikan, daging sampai sayuran, semuanya terasa segar dengan komposisi bumbu yang enak banget. Cocok juga deh di lidah warga lokal. Untuk menu beef skewer sate ini Fems, harganya dibanderol sekitar Rp145.000 per porsinya. Kalau untuk salmon steaknya ini punya harga Rp180.000 per porsinya nih Fems. Emang sih, harga menu seporsinya relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan hidangan lokal khas Yogyakarta. Tapi yakin deh, makan di sini hadirkan pengalaman kuliner yang berbeda. Ada harga, ada rupa juga Fems. Daripada jauh-jauh makan di Santorini, mendingan makan di sini aja, ya nggak? Fems, warna biru merupakan salah satu dari 3 warna utama selain merah dan hijau. Biru juga adalah jenis warna antara sian dan nila. Warna biru merupakan salah satu warna yang sering dijumpai. Biru adalah warna langit yang sering pula digunakan untuk menggambarkan warna laut atau air lain. Biru merupakan warna langit karena cahaya yang biru dihamburkan terbanyak oleh molekul dalam atmosfer. Air dalam jumlah yang banyak akan kelihatan biru karena cahaya merah diserap terbanyak oleh molekul air. Namun ada pula nih yang menganggap bahwa warna biru tersebut berasal dari kehidupan plankton di bawah laut. Biru memiliki gradasi warna yang sangat banyak, mulai dari warna biru laut, biru langit, biru muda, biru toska, biru pastel, hingga biru dongker. Tapi biru bukan hanya sekedar warna Fems. Filosofi warna biru ini selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya menenangkan. Hal ini dikarenakan warna biru ini adalah warna dari langit dan laut. Jadi, gak heran kalau selama ini kita menganggap kalau warna biru itu adalah warna yang bisa menenangkan suasana hati. Ketika kita melihat birunya langit dan laut, maka kita bisa merasakan lebih tenang, Fems. Ketika sedang merasa penat, orang cenderung akan pergi ke pantai untuk melihat lautan luas yang berwarna biru dan juga langit yang cerah. Nah, pemandangan ini yang sepertinya udah tertanam pada manusia, sehingga kita menganggap kalau warna biru ini bisa menenangkan pikiran. Selain merasa tenang, saat melihat warna biru, kita juga bisa merasa lebih rileks. Bener apa bener, Fems? Hehehe. Kalau biasanya orang Indonesia warna retina matanya ini berwarna gelap atau kecoklatan, yang satu ini beda sendiri, Fems. Warna matanya biru, Fems. Loh, kok bisa ya? Kenalin nih, namanya Ketut Adi, asli Buleleng, Bali. Bola mata warna biru ini dimiliki Ketut sejak lahir. Awalnya warna biru ini terlihat sama. Begitu menjelang usia 4 tahun, warna biru ini semakin terang dan jelas. Nah, di keluarganya nih, ayah Ketut juga punya mata berwarna biru. Tapi hanya di bagian kiri saja, Fems. Dan gak sejelas yang dimiliki sama Ketut Adi. Konon, mata biru ini diturunkan oleh kakek buyut Ketut Adi. Dalam istilah medis, inilah yang disebut sebagai sindrom Waardenburg, yakni kelainan genetik yang menyebabkan bola mata menjadi biru. Di Indonesia sendiri ada banyak ditemukan orang-orang yang mempunyai bola mata berwarna biru, seperti yang ditemukan di daerah Lamno, Aceh, kemudian di Buton, Sulawesi Tenggara, dan suku Lingon di Maluku. Konon, ada yang bilang sih, ini adalah hasil perkawinan silang antara orang Indonesia asli dengan para pelaut dari Eropa. Wallahualam bisawab, Fems. Tapi asik juga kayaknya ya, punya mata berwarna biru gitu, keren banget. Hahaha, kalau aja sih paling-paling matanya bisa hijau. Apalagi kalau lihat duit alias uang. Hahaha, itu sih mata duitan kali. Hehehe, bercanda ya, Fems. Fems, kalau soal warna biru di Jakarta juga ada nih kafe yang nuansanya biru. Buat para cafe lovers, khususnya warga ibu kota, udah tahu belum? Jakarta kedatangan kafe baru yang kekinian. Sebuah kafe dengan konsep yang unik, dijamin anti mainstream. Gak pakai basa-basi deh. Langsung aja nih, check this out, Fems. Meski lokasinya berada di dalam mall, tapi gampang banget diakses. Persis di lobi utama dan auto ke notice karena konsepnya yang catchy. Irashaimase. Selamat datang di Milky Way. Cafe bertemakan stasiun luar angkasa dengan dessert dan menu makanan ala Jepang. Masuk ke sini, serasa menjelajah luar angkasa, Fems. Interior yang classy dengan desain modern, futuristik, dan juga estetik. Seatingnya unik. Dan perhatiin deh, lampu-lampu di atas itu, Fems.
Sekilas tampak biasa, namun dirancang sedemikian rupa, seolah berputar layaknya hamparan bintang di luasnya galaksi. Widih. Terkesima sama konsepnya yang WOW udah. Sekarang kita intip di menunya nih fams. Untuk camilan yang light, Milky Way punya tamago okonomiyaki. Pancake Jepang berupa adonan tepung terigu dan air yang digoreng. Kalau kurang nampol, bisa pilih nih yang agak berat nih. Panganan recommended di sini namanya Chirashi. Sushi bowl bertopping fresh sashimi. Gak cuma platingnya aja yang cantik, tapi rasanya pun dijamin endes surendes. Biar makin jos, biasanya Chirashi ini disajikan bersama dengan kuah khas yang bisa dicampur langsung atau setengah-setengah. Jadi, nikmatin deh versi keringnya dulu. Terus setengahnya lagi, cicipin yang versi kuah deh. Oh iya, katanya nih, di Jepangnya sendiri, untuk bisa menikmati Chirashi ini kudu antri berjam-jam loh fams. Saking viralnya tuh. Well, perut kenyang, cek. Tapi masih perlu asupan gula nih. Selain yang manis-manis kayak menu frappe, layaknya kafe-kafe, mampir ke Milky Way, gak sah nih kalau nggak cobain signature dessertnya. Kakigori, Japanese Shaved Ice, dengan berbagai varian rasa dan topping. Favoritnya ada two-tone kakigori, dengan taburan coklat bubuk. Gak kalah unik lainnya nih, ada Thai tea kakigori. Terus ada juga nih, Galaxy kakigori. Si gemes warna ungu dengan rasa tradisional, yakni taro alias talas. Ukurannya super jumbo, jadi bisa sharing bareng bestie-bestie kamu nih fams. Nih, Bang Joy kasih tahu nih ya cara menikmati kakigori yang hakiki. Hehehe. Tuang saus manis ke atas es sampai tumpe-tumpe nih. Nikmatin sesendok demi sesendok. Dan temukan harta karun di dalamnya. Yes, tiap varian es ini punya treasure feeling yang berbeda-beda. Mulai dari choco ball, cheesecake, potongan roti, QQ ball, hingga grass jelly alias cincau. Kayak gini nih fams. Hihihi. Gimana? Puas sama sajian endul dan vibes yang mendukung? Wait, sebelum pulang, gak boleh skip nih yang satu ini nih fams. Coba deh peruntungan kamu di claw machine. Ayo, berhasil bawa pulang yang mana nih? Hehehe. Fix, wajib nih disambangin nih fams. Cus, melipir langsung ke TKP di Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Enjoy Milky Way, humankind. Haha. Fams, ada loh tanaman yang biasa dipakai sebagai pewarna biru alami. Nama kerennya sih Indigo Vera. Indigo Vera ini termasuk keluarga polong-polongan. Mulai tersebar ke daerah tropis, termasuk Indonesia sekitar abad ke-18. Perkebunan Indigo Vera pertama berada di Jawa Tengah, sampai akhirnya meluas ke daerah lain fams. Nah ini salah satu perkebunan di daerah Jambu, Semarang, Jawa Tengah fams. Dengan bekerja sama dengan para petani, Pak Saiful Nurudin berhasil mengolah tanaman ini jadi lebih bermanfaat ketimbang jadi pakan ternak. Yap, dari tanaman jadi pewarna kain. Buat penggemar denim, tahu nggak kalau pewarna pada jeans itu berasal dari ekstrak tanaman Indigo Vera? Makanya muncul istilah blue jeans. Zaman dulu pewarna biru indigo ini hanya menempel di bagian luar benang. Ketika dicuci, denim jadi lebih lembut dan nyaman untuk dipakai. Ada 700-an jenis Indigo Vera di dunia. Yang lagi kita panen ini Indigo Vera daun besar. Warna yang dihasilkan adalah biru tua. Sedangkan nih fams, daun Indigo Vera kecil menghasilkan warna biru lebih muda fams. Produktivitas tanaman ini cukup tinggi, bisa dipanen saat berumur 6 sampai 8 bulan. Biasanya Pak Saiful ini rajin panen sekitar 1 sampai 2 kali panen dalam seminggu fams. Pembuatan pewarna membutuhkan banyak bahan baku, makanya sekali panen bisa 500 kg sampai 2 ton. Dari hasil panen tadi memerlukan waktu perendaman selama 2 hari sampai air menyerap pigmen warnanya. Setelah itu, pisahkan dari peras daun. Air hasil rendaman kita saring. Meskipun sudah berubah warna, ini mesti melalui beberapa proses lagi nih, sampai jadi pasta. Air rendaman dicampurkan dengan kapur, lalu diaerasi selama 1 jam. Air yang sudah diaerasi lanjut didiamkan selama semalaman. Setelah 1 malam, akan muncul endapan atau saripati yang harus dipisahkan nih fams. 5 kg daun akan menghasilkan 1 kg pasta. Sedangkan daun kecil, 1 kg pasta dari 10 kg daun.
Setelah pasta dipisahkan ke dalam wadah, harus ditiriskan dan didiamkan selama 1 minggu dalam keadaan tertutup untuk memastikan kadar airnya berkurang. Nah, pasta yang teksturnya lebih padat dan kental ini sudah siap dijual atau langsung dibuat larutan pewarna. Proses pelarutan warna harus kita reduksi pigmen indigo dengan larutan khusus. Tandanya, larutan berubah warna dari biru menjadi hijau. Pewarnanya udah alami, kainnya juga harus berasal dari serat alami dong fams. Warna ini tidak bisa menempel pada kain sintetis atau buatan, seperti polyester atau nilon. Teknik pewarnaan kali ini adalah shibori, teknik pewarnaan tertua asal Jepang, dari abad ke-18. Perlu kemahiran melipat, melilit, dan mengikat untuk menghasilkan motif unik. Teknik shibori ini sering disamakan dengan tie-dye, karena teknik pencelupannya sama. Pewarna alami ini banyak diminati oleh negara lain. Pasta indigo buatan Pak Saiful aja udah meluncur ke Malaysia, Amerika, dan Belanda. Apalagi sekarang ini nih, pengaplikasiannya sudah banyak dipakai untuk batik, shibori, dan eco print. Meski dari pewarna alami, daya tahannya ini nggak perlu diragukan nih fams. Udah dicuci berulang kali, gak luntur, dan warnanya masih kuat menempel pada kain. Pecinta warna biru harus coba nih produk fashion yang alami. Mau lihat nuansa biru yang lain untuk liburan? Bisa juga nih pilih yang ini. Di Kabupaten Kuningan ada tempat wisata ngehits dan sempat viral fams. Namanya Telaga Biru Cicerem. Dikenal juga dengan sebutan Situ Cicerem atau Telaga Alami karena letaknya persis di bawah kaki Gunung Ciremai. Di sini airnya bening banget fams, udah kayak kaca. Udah gitu pepohonannya teduh pula lagi. Warna airnya ini juga punya gradasi warna antara biru dan hijau toska. Wih, cakep abis. Dijamin deh, suasana kayak gini emang cocok banget nih buat mencari ketenangan. Apalagi kalau udah mumet sama kerjaan atau urusan lainnya. Pikiran jadi fresh, terus suasana hati juga jadi lebih tenang. Nah, spot ayunan ini merupakan favorit pengunjung di telaga ini fams. Selain bisa berayun dan melayang di udara, di bawahnya juga terdapat ikan warna-warni yang lagi ngumpul. Lucu kan kalau foto-foto di sini? Udah sih kakaknya lucu, ayunannya juga lucu. Apalagi kalau ikannya ditangkap, terus kita goreng. Wah, itu lebih lucu lagi tuh. Hehehe. Bercanda fams. Meski ayunannya ada 2, tapi karena ini spot favorit, jadi siap-siap aja deh ngantri. Kalau yang datang pas lagi rame. Kalau mau yang lebih estetik lagi, ada juga nih ayunan yang berbentuk sarang burung fams. Tinggal pilih aja nih mau yang mana, karena keduanya ini memang spot favorit di telaga ini. Atau pengen suasana yang berbeda, tinggal nyewa perahu aja fams. Bisa puas deh tuh keliling telaga ini. Foto-foto di perahu lucu juga nih. Asal pinter-pinter ngambil angle-nya aja ya. Oh iya fams, kita juga boleh kok ngasih makan ke ikan-ikannya. Gak usah repot-repot bawa makanan dari rumah, karena di sini banyak yang jual makanan ikannya. Bahkan nih, kalau mau berenang sekalian, boleh juga fams. Kan nanggung kalau nggak mandi sekalian. Tapi kalau saran dari warga sekitar, berenangnya nggak usah terlalu ke tengah, karena telaga ini memiliki kedalaman lebih dari 18 meter pada bagian tengahnya. Jadi main di pinggirnya aja ya fams. Selain dijadikan tempat wisata, air dan telaga ini juga digunakan sebagai mata air untuk kebutuhan warga. Makanya, buat kamu yang mau datang ke Telaga Biru Cicerem, jaga selalu kebersihan ya. Kan gak enak juga nih sama warga di sini. Bahkan di semua tempat harusnya kayak gitu fams. Seperti semboyan teman-teman kita yang hobinya naik gunung. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki dan kenangan indah. Asik. Hehehe. Udah pernah dengar yang namanya Savana Cake alias kue savana? Walau namanya savana, tapi savana yang satu ini bisa dimakan fams. Bentuk dan warnanya pun ciamik. Cake savana ini ada pilihan warna, ada merah, biru, coklat, dan putih kekuningan. Uniknya, setiap warna ini diberi nama sesuai dengan tempat wisata unggulan di Kabupaten Banyuwangi. Misalnya, cake biru ini yang dinamakan Blue Fire, merah untuk Red Island, putih kekuningan dengan nama Sunrise of Java. Widih. Sedangkan hitam diberi nama Wedi Ireng atau pasir hitam.
Selain untuk menarik minat pembeli, nama cake ini juga menjadi cara untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Pastinya ke seluruh masyarakat lokal dan luar negeri. Gak cuma namanya aja nih yang unik, tampilannya juga sudah menarik mata fans. Tuh, jadi lapar deh. Ya, langsung aja kita icip-icip aja di kuenya ya. Wah, jadi mau nyobain semuanya nih. Cake Sunrise of Java dan Blue Fire ini rasanya mantul fans. Topping keju dan coklat birunya tebal, bolunya lembut. Rasanya juga nggak terlalu manis, ukuran kuenya juga pas dan tidak terlalu besar. Sekarang lanjut nih, Wedi Ireng dan Red Island-nya. Gak apa-apa ya kalau gagal diet. Makanan manis ini juga baik loh memperbaiki mood. Soalnya gula yang terkandung pada cake ini bisa mudah dicerna dan diserap tubuh. Sehingga bisa merangsang hormon serotonin untuk mengatur nafsu makan dan tidur. Tapi jangan berlebihan juga fams. Yang ada gula darah jadi naik dan berujung ke penyakit diabetes deh. Waduh, jangan sampai ya. Gak hanya dijual ke sekitar Banyuwangi aja loh fams. Kue ini juga dikirim ke seluruh daerah di Indonesia dan luar negeri. Wah, bangga ya. Karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, kue ini hanya bisa bertahan 3 hari di suhu ruangan dan seminggu di lemari pendingin. Jadi cocok nih kalau dijadikan oleh-oleh. Fans, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita sebagai orang Indonesia. Wes, tenang. Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Tentunya dengan cerita unik serta menarik dari tempat lainnya di Indonesia. Tentunya di channel Trans 7, Indonesia Mendunia.